Halo Sobat Gudang Desain, udah ketemu lagi sama Gede ya. Hari ini Gede ingin membagikan kembali desain rumah di lahan terbatas yang tampilan tampak depannya bisa keren. Lalu di bagian depan terasnya akan punya area taman yang cantik. Dan tentu saja di bagian dalamnya akan ada area taman indoor yang dilengkapi dengan sebuah kolam ikan. Kalau ini udah biasa ya. Nih Gede tambahin lagi, rumahnya juga akan punya area rooftop loh. Rumahnya berdiri di atas lahan 6x9 dan ini adalah denahnya. Di bagian lantai dasar akan difokuskan untuk area beraktivitas ya. Ada area teras, ruangan keluarga yang berdampingan dengan taman, dan tentu saja area dapurnya. Sementara untuk kamar-kamar tidurnya diletakkan di lantai 2, tepatnya di bagian depan rumah. Sementara untuk rooftopnya berada di bagian belakang kanan rumah ya. Sekarang kita lihat nih bagian tampaknya yang super keren. Kalau agendasista nggak kasih tahu ke teman kalian atau tetangga yang lewat, pasti pada ngira kalau rumah ini berdiri di lahan yang besar. Padahal lahannya hanya 6x9. Habis bagian tampaknya kelihatan gagah dan keren banget ya kak. Untuk budgetnya di kisaran 325 sampai 350 jutaan ya. Sekarang kita mendekat yuk, Gede mau jelasin nih. Untuk bagian tampak depan ini di bagian lantai 2, Gede banyak menggunakan panel conwood yang dipadukan dengan beberapa bukaan jendela. Ada bukaan jendela unik dari bagian kamar tidur anak. Kemudian ada bukaan jendela besar yang mengarah dari ruangan kamar tidur utama yang ada di belakangnya. Kalau kita pindah ke bagian lantai dasarnya, di sisi depan kiri rumah akan ada area teras yang menyambut agendasista sebelum masuk ke dalam rumahnya tuh. Untuk bagian pagar depannya sendiri, kalau agendasista lihat, di sini Gede memadukan pasangan dinding batu alam dan cat outdoor berwarna putih ya kak. Untuk pagarnya Gede menggunakan holo yang udah Gede berikan ukurannya juga tuh. Selain ada akses yang melalui pintu kecil menuju ke bagian teras, di rumah ini juga akan ada akses menuju ke area carport yang di belakangnya nanti ada akses pintu masuk kedua ke dalam rumahnya. Kita lihat dulu area carportnya ya. Kalau agendasista perhatikan di bagian atas carport ada kanopi kaca 10 mili yang ditemper yang sengaja Gede buat menjulang keluar agar memberikan aksen di bagian atas dari carportnya. Ukuran area carportnya adalah 3x4 meter. Jadi pastikan saat kalian membeli kendaraan, lihat panjang mobilnya ya kak, karena ini carportnya hanya 4 meter. Di belakang carport itu ada akses samping yang menuju ke bagian taman dan area dapurnya. Kalau kita berpindah ke bagian sisi depan kiri rumah melalui pintu kecil, kita akan disambut dengan sebuah area taman yang berukuran 3x1,5 meter, yang mana di sebelah kanan kamera akan ada akses menuju ke taman ini melalui area carportnya. Kemudian di bagian belakang tamannya akan ada area teras yang Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 2,5 meter. Area teras ini juga pada desain rumah hari ini akan menjadi area ruangan tamu terbuka di bagian depan rumahnya ya, menyatu dengan area taman yang ada di depannya. Nah setelah kita melihat area terasnya, sekarang berarti saatnya Gede ajak agendasista untuk masuk dan kita lihat bagian interiornya kak. Sudah dilengkapi dengan bukaan void yang besar dan ada sunroof lagi di bagian atasnya. Ini adalah area ruangan keluarga berukuran 3,5x2,5 meter yang bisa kalian temui sesaat kalian masuk ke bagian dalam rumahnya. Pada video kali ini, Gede inginnya pada saat kalian masuk itu langsung terasa luas. Oleh karenanya, di bagian ruangan keluarga ini tidak Gede berikan sofa, namun Gede buat sifatnya ini adalah lesehan. Gede akan angkat kameranya dan kita lihat dari atas ruangannya ya. Itu di bagian tengah kamera adalah pintu masuk utama. Kemudian akan ada area ruangan keluarga yang tadi. Yang tepat di bagian sampingnya sengaja Gede berikan bukaan pintu lipat yang besar yang langsung mengarah ke bagian taman sampingnya nih. Hal ini bertujuan agar ruangan keluarganya terasa luas dan asri kak. Kemudian kalau di sisi yang berlawanan, tepat di bagian samping dari meja TV ada tangga ke lantai 2. Kemudian di bagian sampingnya ada pintu kaca yang membawa agendasista ke area laundry dan ke area kamar mandi yang pertama yang Gede buat di bagian bawah tangga yang menuju ke bagian lantai 2-nya. Di bawah tangga biasanya kan ada ruangan yang terbentuk tuh kak. Gede manfaatin untuk area kamar mandi yang pertama ya. Posisinya tepat berada di belakang lukisan-lukisan ini nih kak. Nanti kita lihat lebih lanjut. Sekarang kita lihat dulu yuk area taman sampingnya. Area taman samping ini Gede buat dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter yang Gede lengkapi dengan sebuah area kolam ikan minimalis
yang banyak disukai oleh sobat gudang desain nih. Kalau setiap Gede bikin taman pasti ada yang ketik, "Kak Gede, kenapa nggak dibikin kolam ikan sekalian?" Nah ini Gede buatin ya kak. Area taman yang di bagian samping ini juga merupakan area tembusan dari pintu yang di belakang carport tadi ya. Jadi dari belakang carport kalian menuju ke bagian taman, lalu bisa langsung menuju ke bagian area dapurnya ini. Untuk area dapurnya Gede buat dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter, yang pada video kali ini Gede lengkapi dengan sebuah meja makan berkapasitas 4 orang. Yang mana area meja makannya langsung menghadap ke area taman dan berdampingan langsung dengan area kolam ikannya. Pastinya sarapan di meja ini sambil mendengar gemericik air dari kolam ikannya, suasananya jadi bagaimana gitu ya kak? Kalian suka nggak? Coba nanti komen di bawah ya. Kemudian tepat di bagian sampingnya dipisahkan dengan sebuah pintu kaca, akan ada area laundry berukuran 1,5 x 2,5 meter, yang mana di bagian atasnya Gede berikan kanopi kaca lagi untuk melindungi mesin cuci kalian agar nggak kehujanan. Dari bagian ruangan laundry ini akan ada pintu yang menuju ke bagian kamar mandi yang pertama ya kak. Kamar mandi yang pertama ini letaknya tepat di bagian bawah dari tangga menuju ke lantai 2 seperti yang tadi sudah Gede jelaskan. Kira-kira penampakannya seperti ini nih kak. Area kamar mandi yang pertama Gede buat dengan ukuran 1 x 1,5 meter, hanya dilengkapi dengan sebuah kloset duduk. Jadi kamar mandi ini untuk buang air dan untuk menunjang kegiatan mencuci yang ada di area sampingnya. Kalau dari arah kamar mandi ini mau ke ruangan keluarga, kita bisa lewat pintu kacanya ini nih kak. Pintu kaca ini juga bermanfaat kalau kalian mau ke arah dapur, namun pintu lipatnya lagi ditutup, kalian bisa gunakan pintu ini langsung menuju ke bagian dapurnya. Nah sekarang semua ruangan di lantai dasar udah Gede jelaskan nih. Kita naik tangga, kita lihat lantai 2-nya yuk kak. Sesaat Aganda Sista naik ke lantai 2 melalui tangga yang di bagian samping meja TV, munculnya itu akan di sebelah kanan kamera nih kak, di area tangga yang tadi. Kemudian kalau dari tangga berbelok ke kanan, kalian akan menemui area kamar mandi yang kedua, diikuti dengan pintu menuju ke area rooftopnya. Lalu akan ada area ruangan peralihan yang membawa kalian ke sisi kiri kamera, di mana ada 2 buah pintu menuju ke area kamar-kamar tidurnya. Berkat adanya bukaan void yang besar dan sunroof di bagian atasnya, membuat suasana di bagian lantai 2-nya ini terasa terang dan tidak sempit, walaupun tanahnya hanya 6 x 9 meter ya. Nah sekarang kita lihat nih area kamar mandi yang kedua yang Gede desain dengan ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter. Di dalamnya sudah Gede lengkapi dengan kloset duduk, bak mandi, dan juga area showernya ya kak. Dari arah kamar mandi yang kedua ini kita akan menuju ke bagian area rooftopnya dulu ya, karena udah banyak yang nunggu pasti nih. Pintu menuju ke area rooftop berada tepat di bagian samping dari area kamar mandinya, yang mana tepat di bagian depan dari kedua pintu ini akan ada area ruangan peralihan yang menghubungkan sisi belakang dan depan rumahnya. Ruangan peralihan ini memiliki total ukuran 2 x 2,5 meter, yang pada video kali ini Gede letakkan lemari pajangan lengkap dengan foto-foto di bagian atasnya. Nah dari arah ruangan peralihan ini baru deh kita lihat yuk area rooftopnya. Area rooftop yang Gede buat di bagian belakang kanan rumah ini memiliki total ukuran 2,5 x 2,5 meter, yang mana bisa kalian gunakan untuk berkumpul bersama teman dan keluarga di bagian lantai 2-nya. Area rooftop ini berada tepat di bagian atas dari area dapurnya ya. Ini adalah pemandangan dari area taman indoor yang kalau kita naik terus ke bagian atas akan terlihat area rooftop berada di bagian atas dari dapurnya. Sementara di kanan kamera ini adalah bukaan jendela dari ruangan peralihan yang tadi ya kak. Kalau dilihat dari sisi yang berlawanan, kira-kira area rooftopnya seperti ini. Di sebelah kanan itu bukaan void dari taman indoor, di sebelah kiri adalah bukaan void dari bagian ruangan laundry yang ada di bawahnya. Untuk Aganda Sista yang mungkin membutuhkan 3 buah kamar tidur dan lebih penting memiliki 3 kamar dibandingkan area rooftop, area rooftop yang di belakang ini bisa kalian jadikan kamar tidur yang ketiga ya kak. Nah sekarang dari area rooftop yang ada di bagian belakang kanan, kita lihat yuk area kamar-kamar tidur yang ada di depan. Kita akan mulai dulu dari area kamar tidur anaknya ini.
Area kamar tidur anak yang berada di bagian depan kanan rumah, Gede buat dengan total ukuran 2,5 kali 2,5 meter, yang mana kamar tidur anak ini sudah dilengkapi dengan 2 buah bukaan. Bukaan jendela unik yang mengarah ke bagian depan, dan 1 bukaan lagi tepat di atas meja belajarnya yang mengarah ke bagian atas dari area taman sampingnya. Nah, dari arah kamar tidur anaknya, kita akan menuju ke kamar tidur utama yang berada tepat di sebelahnya ya. Area kamar tidur utamanya Gede desain cukup unik nih, kita lihat yuk. Ini ceritanya Gede mau mengadopsi ala Jepang nih kak, Jepang modern tentunya, dimana area ranjangnya Gede letakkan di atas sebuah panggung lengkap dengan lampu ngumpetnya tuh, supaya area kamar tidur utamanya sedikit berbeda dari biasanya. Kamar tidur utama ini Gede buat dengan total ukuran 3,5 meter dikali 2,5 meter, sehingga karena bentuknya yang memanjang, Gede bisa letakkan lemari bajunya tepat di bagian kaki ranjangnya tuh kak. Menurut kalian desain kamar tidur utama ini oke atau nggak oke? Coba komen di bawah ya. Nah, setelah kita melihat area kamar tidur utamanya, berarti keseluruhan ruangan didesain rumah 6x9 yang punya area taman indoor lengkap dengan kolam ikan, lalu ada area rooftop yang cantik di lantai 2, sudah Gede jelaskan. Di akhir video ada 2 rekomendasi video yang gak kalah keren loh. Coba nanti kalian klik ya kalau belum nonton. Akhir kata, jika dirasa video ini bermanfaat, Gede minta tolong bantu like videonya, bantu bagikan juga ke teman-teman kamu yang lain ya. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.